فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala al-Syekh Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ar-Rawd Al-Murwi' fi kitab al-Bay' wa la ba'sa bi dhawqil mabi'i hal asy-syira'. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wala ba'sa bidzauqil mabi'i halas syira. Tidak apa-apa mencicipi barang dagangan, barang jualan dicicipi ketika pengen beli. Ya, ini pembahasan. Ini pembahasan fikih jual beli. Setelah sebelumnya kita membahas masalah mu'atat, jual beli mu'atat, yaitu jual beli tanpa lafal atau sighah perkataan, tanpa itu, melainkan dengan apa? Dengan perbuatan saja. Dan itu yang banyak terjadi di harian kita. Ya, itu sudah berlalu di pertemuan lampau pekan lalu. Sekarang kita bahas, sebelum kita bahas syarat jual beli yang ada 7, kita bahas dulu masalah yaitu mencicipi makanan karena pengen beli. Kalimat yang disebutkan oleh Al-Buhuti rahimahullah, wala ba'sa bi dzauqil mabi'i halas syira. La ba'sa artinya boleh, ya rahmakallah. Boleh dzauq. Dzauq itu mencicipi dengan lidah, boleh mencicipi. Ya. Dzauq di sini mencicipi dengan lidah. Adapun menjajal pakaian itu bukan dzauq namanya. Ya, jadi beda. Kalau menjajal pakaian boleh nggak? Boleh. Boleh. Walaupun antum nggak mau beli, boleh. Jadi bedakan antara mencicipi dengan menjajal. Maksudnya mencicipi bagian dari menjajal. Tapi mencicipi itu kan makanan. Buah. Ya. Bumbu tertentu. Kalau misalnya menjajal. Kalau menjajal itu dia baterai apa? Kalau menjajal itu dia bukan, kalau menjajal yang kita maksud dia bukan mencicipi, tetapi ini kedengaran suaranya di online. Hah? Di itu kedengaran. Di YouTube kedengaran. Ya. Biar yang penting orang YouTube kedengaran, jemaah nggak kedengaran nggak apa-apa. Jadi kalau menjajal kayak pakaian, kaos kaki misalnya, atau menjajal mobil, maka ini bukan ini, hukumnya beda, gitu loh. Karena biasanya kalau menjajal try apa di trial gitu, maka itu dikembalikan kepada kesepakatan aja, ya. Karena namanya trial itu tidak ada yang habis, biasanya begitu. Kayak antum jajal pakaiannya habis nggak? Enggak. Tapi kalau menjajal makanan, ya kan antum jajal. Masa antum lepein lagi, balikin, gitu kan? Antum beli mau ke toko buah ya, kan ada yang buah yang mau dijual mangga misalnya, antum jajal. Namanya yang jajal kan antum kunyah. Artinya dari pihak pembeli itu
ada sedikit kerugian, yaitu barangnya dijajal gitu, dicicipi, ini ada kerugian di situ. Karena nggak bakal dikembalikan oleh antum gitu kan. Dia makan dukunya, ya enak nih saya masukin lagi. Ya nggak mungkin lah. Ya, begitu. Maka kata beliau, wala ba'sa, boleh, ya, tidak apa-apa mencicipi barang dagangan halas syira, tapi dengan taqyid halas syira, ketika mau beli. Nah, itu ketika mau beli. Jadi masalah ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Masalah mencicipi makanan yang dijual oleh konsumen atau calon konsumen. Pendapat pertama, boleh walaupun tanpa izin, dengan syarat dia bermaksud membeli, gitu loh. Dengan syarat dia pengen beli, ya boleh. Ya, jadi ini pendapat pertama, yaitu boleh mencicipi, ya walaupun tanpa izin, tapi dengan syarat memang pengen beli. Oke, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak boleh kecuali dengan izin. Tidak boleh kecuali dengan izin. Ini pendapat kedua. Dalil pendapat kedua yaitu kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari orang lain, harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, jual beli yang didasari saling ridha. Jadi harus izin dulu. Kemudian kata Nabi SAW, la yahillu malu mri'im muslimin illa an tibi nafsim minhu. Tidak halal harta muslim kecuali dari kerelaan hati darinya. Jadi harus dengan izin. Ini pendapat kedua. Sebenarnya pendapat pertama lebih kuat. Namun kenyataan sebenarnya yang lebih kuat, ya lebih kuat, karena memang pendapat pertama ini diikat dengan syarat, yaitu mau beli. Maka yang afdal sebenarnya kita collab dua pendapat ini, ya, dengan izin dan dengan izin dari penjual dan dengan maksud untuk beli dari pembeli. Ini yang lebih menenangkan anak pribadi sebenarnya. Ya. Yaitu dengan izin dari penjual dan dengan niatan beli dari pembeli. Ini yang lebih tenang. Dan izin dari penjual itu tidak mesti harus terbit dari lisan penjual, saya izinkan, enggak mesti. Selama penjual memprovide, menyediakan, itu sama dengan mengizinkan, gitu kan ya. Kayak di toko buah kan kadang-kadang kita lihat misalnya untuk cicipin mangga, kan lagi banyak mangga sekarang. Ada bagian yang memang sudah dibuka. Ini kan berarti diizinkan kan? Ini dari sisi pembelinya. Nah, dari sisi ini dari sisi penjualnya ada pengizinan dari mereka. Dari sisi pembelinya ada niatan untuk beli. Gitu loh, harus ada, baru boleh nyicipin. Paham ya? Kita bahas dari sisi penjualnya. Dari sisi penjualnya mengizinkan baik dengan lisan maupun dengan indikator perbuatan. Dengan lisannya jelas, misalnya kita membeli nih, nanya ke bang, boleh nggak nyicipin bang bumbunya bang? Boleh. Maka dibolehin kan, berarti pembeli ada niatan, ya udah cicipin. Dan kalau penjual nggak membolehin, bang coba dong cicip, enggak lah udah disegel masuk cicip itu. Nah berarti boleh nggak? Nggak boleh walaupun antum ada niatan beli. Berarti syarat izin ini harus apalagi zaman sekarang dengan banyaknya varian banyaknya varian makanan, dagangan dan semisalnya.
Nah, al-mabi' di sini memang dengan melabak sebidauqil mabi' dengan mencicipi. Al-mabi' itu biasanya makanan minuman, ya. Namun serupa dengan pencicipan karena ada kerugian kekurangan, ya, yaitu misalnya ngejajal parfum misalnya. Kalau misalnya penjualnya tidak mengizinkan, ya jangan walaupun antum mau beli. Ya. Misal parfum yang harganya 2 juta disegel gitu kan. Cicip dong. Oh, nggak bisa lah kalau ini cicip berarti kan harus dibuka dulu segelnya. Ya rugi lah. Ya. Nggak bisa. Antum coba aja di toko-toko yang memang mewah yang display nggak ada display khusus untuk parfum cicipan gitu, nggak ada. Ya, nggak ada, ini bisa langsung beli gitu. Dan pihak toko nggak mau membuka itu, maka ya antum nggak mungkin dong. Saya pengen beli loh, udah saya buka dulu, dibuka ya nggak bisa. Kata mereka membuka segel sama dengan membeli gitu. Ya, jadi tetap izin mu'tabar. Izin dari penjual itu mu'tabar. Kalau penjual nggak mengizinkan atau tidak memprovide, kalau tidak memprovide kita boleh minta. Tapi kalau nggak diizinkan ya udah nggak usah maksa. Itu dari sisi penjual. Dari sisi pembelinya untuk mencicipi itu harus ada niatan membeli. Kalau nggak ada niatan membeli, antum jangan coba. Nggak boleh. Ya, kalau nggak ada niatan beli, jangan coba. Antum ke toko buah karena pengen menyegarkan mulut dan tenggorokan. Maka antum pura-pura jadi calon konsumen. Ya, bang ini mangga nih, coba ya bang ya. Oh boleh. Ya, coba. Bang semangka nih kayaknya enak nih, coba deh bang. Coba cicipin. Bang. Ya. Dia ngapain di situ? Cuma nyicipin, maka haram. Kalau cuma nyicipin tujuannya haram. Kenapa? Karena pedagang ini mereka mendisplay barang-barang bukan buat dicicipin sebenarnya. Dan mereka memprovide benda atau buah untuk dicicipin tujuannya supaya pencicipnya membeli, bukan tujuannya untuk sedekah, bukan. Ya begitu ya. Maka kalau ini juga syaratnya bagus. Kalau misalnya halas syira, kalau memang mau beli, keadaan membeli. Adapun kalau keadaan antum cuman mengecek aja, nggak boleh. Ya, atau preman atau tukang parkir hantu-hantu itu kemudian sekalian apa? Bang, cicip bang ya. Padahal dia nggak mau beli. Maka itu sebenarnya nggak boleh. Lah tapi penjualnya bolehin kok? Ya bolehin karena nggak mau ribut sama antum, begitu. Ya, maka kalau nggak untuk membeli jangan. Adapun untuk masalah pakaian dan semisalnya, ini kan bukan dzauq namanya. Dan tidak ada kerugian juga gitu loh. Maka kalau di display pakaian, dia coba-coba doang, nggak mau beli, selama diizinkan maka boleh. Iya boleh. Ya. Tapi biasanya orang ke toko pakaian nggak ada yang begitu. Ya, begitu. Ya itu satu masalah. Kemudian kita ke berikutnya ke syarat. Fadl. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yashtaratu lil bai'i sab'atu syurut. Ahaduha at-taradi minhuma ay minal muta'aqidaini. Fala yasihhu al-bai'u min mukrahin bila haqqin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin rawahu Ibnu Hibban. Baik. Qala rahimahullah wa yushtaratu lil bai'i sab'atu syurut. Disyaratkan untuk jual beli 7 syarat. Tapi kita hari ini hanya bahas 1 syarat aja, simple. Jadi untuk jual beli ada 7 syarat. Ahaduha, yang pertama, salah satunya pertama, at-taradi minhuma ay minal muta'aqidain. Saling ridho antara kedua belah pihak. Saling ridho antara kedua belah pihak. Penjual ridho dengan pembayaran dari pembeli dan penawaran darinya ridho. Pembeli ridho dengan barang yang dia dapatkan dari penjual. Ya, at-taradi minal muta'aqirin, dari dua orang yang berakat ini saling ridha satu sama lain. Lawan dari ridha itu ikrah, terpaksa. Lawan dari ridha itu terpaksa.
Tapi terpaksa ini ada beberapa macam. Kalau terpaksa dari atau terpaksa yang berkaitan dengan perlakuan atau keputusan lawan akad, maka ini yang berpengaruh terhadap hukum. Ya. Keterpaksaan yang disebabkan perlakuan atau keputusan lawan akad, maka ini yang bisa berpengaruh dalam hukum. Tapi keterpaksaan yang tidak ada kaitannya dengan lawan akad, ya, baik dengan keputusannya atau barangnya atau perlakuannya, maka ini tidak menuju ke hukum, tidak berkaitan dengan hukum. Anda kasih contoh begini. Kita misal seseorang mau membeli, ya. Terus habis itu dia dapat, loh kok ini agak mahal nih. Ditawar. Penjualnya marah, kesel gitu. Kemudian mau beli apa enggak nih? Saya jual apa enggak nih? Mau beli apa enggak nih? Gitu. Dan kemudian dia akhirnya membeli karena enggak enak lah sama kelakuan penjual ini. Akhirnya terpaksa dia beli. Itu kadang-kadang terjadi. Maka ini jual beli yang dikhawatirkan tidak sah karena pembeli enggak merasa ridho dengan perlakuan dari penjual. Karena penjualnya maksa. Ya. Penjualnya maksa, itu bisa. Karena keterpaksaan ini berkaitan dengan penjual dan kelakuannya. Atau berkaitan dengan keputusan penjual. Ya. Atau keputusan pembeli gitu. Ayo udah masuk nih Pak. Ini kalau misalnya nggak beli, wah gimana Pak gitu. Atau keputusan begini, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya. Ini khilaf di antara ulama, apakah klausul seperti ini boleh atau tidak? Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Ya, lebih afdal tentu jangan kayak gini. Karena jadi barang yang sudah dibeli, diakadkan tidak boleh dikembalikan. Nah, ketika nanti dia ulang buka barang itu ternyata ada cacat. Wah, maaf nih nggak bisa return. Enggak. Karena keputusan pembeli keputusan penjual. Wah, maaf tidak boleh return. Padahal barang ini aib, dia ada khiyarul aib harusnya. Kan harusnya bisa balikin, kita ini ada cacatnya nih, afwan nih enggak sesuai harga. Tapi keputusan penjual kan udah di awal kita bilang kita tidak menerima barang return. Enggak boleh dikembalikan. Terpaksa enggak di sini akhirnya? Terpaksa. Maka hal ini bisa menjadi haram dan juga bisa menjadi batal. Ya. Ya, cuman kan kalau udah kayak gitu susah. Penjualnya enggak mau batalin. Ya. Kecuali kalau penjualnya bilang videokan unboxingnya. Nah, ini bisa insyaallah. Kalau ada video unboxing, ya kita percaya. Tapi kalau nggak ada video unboxing, ya kita nggak bisa percaya. Kenapa Anda lebih condong ke pendapat ini sah? Boleh. Karena perkembangan zaman sekarang. Karena transaksi online dan juga pengiriman online. Kalau misalnya semua barang boleh di-return tanpa foto unboxing, padahal sebelum dipaketin itu udah benar-benar baik oleh pengirimnya, maka akan banyak orang yang mengaku-ngaku ini barang cacat. Maka demi maslahat hal ini dibolehkan. Faham ya Pak ya maksudnya? Kan kayak gitu beberapa di Shopee atau Tokped kan kayak gitu kan. Kami tidak menerima komplain dan return barang tanpa video unboxing. Iya. Karena zaman sekarang banyak orang ngakalin. Nggak di videoin atau apa. Itu juga masih ada yang ngakalin walaupun di videoin. Bisa aja. Maka hal ini dibolehkan. Bukan karena apa-apa tapi boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dan itu harus tertera.
Harus tertera, jangan cuma tertera di toko online-nya tertulis itu, tapi di paketnya tertulis. Tolong unboxing, videokan unboxing paket ini. Kami tidak menerima itu, biar jelas. Itu kan termasuk syarat yang mubah, boleh. Ya seperti itu. Dari taradhi minhuma, dari dua belah pihak. Adapun keterpaksaan yang tidak ada kaitan dengan akad maupun penjual atau pembeli, maka ini tidak berpengaruh pada akad. Tidak berpengaruh pada akad. Ya. Contoh, antum nggak suka jengkol, ya, nggak suka banget, ya. Namun karena antum cinta sama istri antum dan istri antum bilang, bang tolong beliin jengkol, ya, saya lagi hamil nih ngidam jengkol misalnya. Kalau enggak jadi hamil deh, gitu kan. Maka karena terpaksa, ya udahlah beli jengkol dah. Apakah akad jual belinya sah? Sah. Kenapa? Karena keterpaksaan ini nggak ada kaitannya sama pembeli, ya, sama penjual, afwan. Pembeli datang karena dia terpaksa beli jengkol gara-gara istrinya ngidam. Maka pembeli ini bilang ke penjual, bisa nggak transaksi ini mungkin gratis? Loh kenapa Pak? Karena saya ini terpaksa banget beli jengkol, saya nggak suka jengkol, tapi bini saya ini gratis aja lah. Ini nggak benar kayak gini mah, nggak ada kaitannya kan, ya. Keterpaksaan dia itu sifatnya eksternal dari akad gitu loh, ya seperti itu, ya. Atau dia butuh obat antara Panadol, Biogesik, Mixagrip dan seterusnya, pokoknya obat-obat seperti itu ya. Apa itu untuk apa sih obat itu? Pusing dan misalnya kan. Nah dia nggak cocok sama Panadol, tapi di toko itu yang tersisa hanya Panadol untuk obat pusing. Aduh udahlah terpaksa lah. Apakah ini berkaitan dengan pembeli penjual? Nggak ada urusan dengan penjual, nggak ada urusan dengan akad. Ini karena keterpaksaan yang sifatnya selera aja atau kebiasaan dia beli yang Biogesik. Maka dia udahlah terpaksa lah saya Panadol. Apakah penjual harus, wah kalau terpaksa kami diskon lah? Enggak lah. Kan keterpaksaannya bukan dari penjual, tapi faktor lain gitu loh. Begitu. Contoh lain, dia nggak mau beli jas hujan, nggak punya jas hujan dan malas mau jas hujan. Tapi ini hujannya gede banget, maka dia beli. Aduh jas hujan mana? Biasanya ada penjual jas hujan di pinggir jalan yang harganya 15 ribuan tuh. Itu sekali pakai hancur, bahkan dipakai pun tetap basah. Itu cuma formalitas saja. Ya adanya jas hujan kayak gini, udahlah terpaksa dah beli dah. Bang beli bang, berapa sih bang? 20. Mahal banget. Ya bang zaman sekarang 20 bang, gitu kata orang yang penjualnya. Ya udahlah 20 doang. Dia terpaksanya bukan 20 ribunya, tapi terpaksanya ya jas hujan kayak gini mah, gitu kan. Ya. Jadi terpaksanya dari hatinya dia, dari seleranya dia, ya, bukan dari harga, bukan dari sikap, bukan dari keputusan penjual, gitu loh. Ya begitu, Allahu a'lam. Fala yasihul bai'u min mukrahin bila haqqin. Maka tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa hak. Kalau misalnya ada mukrah bila haq, yaitu dipaksa tanpa hak, berarti ada juga lawannya, yaitu dipaksa tapi berhak dipaksa. Ada yang kalau misalnya dikatakan mukrah bila hak, itu ada yang itu yang dipaksa tanpa hak, itu ada kasusnya, berarti lawannya juga ada yang dipaksa tapi yang berhak dipaksa dia. Ya, sebelumnya dalilnya adalah innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan apa? Saling ridha satu sama lain. Dan juga dari Al-Quran, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Enggak boleh kita makan harta haram, harta orang lain kecuali dengan cara jual beli didasari ridha antara kalian. Ya, dan lawan dari ridha itu terpaksa, yaitu ikrah atau mukrah. Baik, dilanjutkan, fadhal. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah
fa in akrahahu al-hakim ala bai'i malihi li wafa'i dainihi sahha li'annahu humila alaihi bihaq wa in ukriha. Taib. Ahsan. Fa in akrahna, ini contoh dari Al-Buhuti rahimahullah, dari para ulama Hanabilah. Fa in akrahahu al-hakimu ala bai'i malihi li wafa'i dainihi sahha. Kalau misalnya hakim pengadilan. Kalau masalah hutang kan biasanya pengadilan negeri. Ya. Jika hakim itu memaksa dia untuk menjual hartanya demi menunaikan hutangnya, maka sahih. Pemaksaan ini sahih. Ini yang disebut ikrah bihaqqin. Pemaksaan yang hak, yang benar. Jadi ada orang punya hutang dan dia itu nggak bisa bayar hutangnya. Sementara yang memiliki piutang, yang menghutangi itu butuh duit gitu loh. Ya, untuk nyekohin anak. Maka dia nagih terus, mana kamu kan punya ini, punya motor, jual lah itu motor. Nah, kalau pakai lisan temennya itu belum sah. Berarti diangkatlah ke pengadilan. Maka pengadilan memutuskan di antara poinnya bahwasannya kamu yang berhutang wajib untuk menjual motor Beat kamu dan menjual ini kamu sehingga terlunasi hutang-hutang kamu. Itu keputusannya. Maka keputusan hakim di sini mewajibkan dia untuk apa? Menjual barang-barang itu. Walaupun dipaksa, iya terpaksalah karena itu motor ya yang dia punya gitu kan, dan ya itu usaha dia di situ, tapi hakim sudah memutuskan, ya udah. Dan ini hak. Maka dia walaupun terpaksa menjualnya, maka di sini sah jual belinya. Karena keterpaksaan ini keterpaksaan yang hak dan memang semestinya dia dia menunaikan hutangnya. Dan tidak ada jalan lain menunaikan hutang itu kecuali dengan cara menjual benda ini. Begitu. Tapi ini harus dengan keputusan hakim. Adapun keputusan ustadz, walaupun ustadz kibar misalnya, nggak bisa, nggak lazim. Ya nggak lazim. Ustadz hanya bisa berfatwa dan menasihati, tidak bisa memberikan statement qadha, yaitu keputusan yang formal resmi. Tapi kemudian sahha li'annahu humila alaihi bihaq, karena dia dibebankan paksa tersebut, paksa untuk menjual tersebut karena apa? Dengan hak, dengan kebenaran. Ya, jadi boleh seperti itu. Tapi sekali lagi yang melakukannya adalah qadhi atau hakim di pengadilan. Adapun individu atau ormas maka enggak boleh seperti itu. Enggak boleh memaksa seperti itu. Taib wa in ukriha. Ahsanallahu ilaikum wa qala al-mu'allif rahimahullah wa in ukriha ala wazni malin fa ba'a milkahu kuriha syira'u minhu was-sahha. Wa in qala rahimahullah wa in ukriha ala wazni malin fa ba'a milkahu kuriha syira'u minhu was-sahha. Kalau misalnya seseorang dipaksa untuk mengumpulkan hartanya, mengumpulkan bagian dari hartanya, nah kemudian dia jual kepemilikan harta itu demi pengumpulan harta, maka dimakruhkan beli darinya. Ini anak kasih contoh. Ya, anak kasih contoh. Misal ada seseorang memaksa dia, ada orang memaksa kita, ya untuk pokoknya saya butuh uang 10 juta sekarang. Kalau enggak, kamu akan saya ganggu kamu nanti. Saya hajar kamu nanti, misalnya gitu. Saya minta uang 10 juta. Itu kata preman misalnya. Kata preman di toko ini, ya. Nah bingung pemilik toko, waduh ini biayanya 10 juta, kontrakan aja enggak mendekati uang kontrakan ruko misalnya. Ya, jadi ormas ini minta 10 juta karena melihat potensi yang tinggi gitu. Kan ini kan pemaksaan kejahatan. Ya, pemaksaan kejahatan. Maka daripada diganggu, ya udahlah. Tapi gimana caranya?
Masa pakai uang modal, uang dagang? Akhirnya faba'a milkah. Maka pedagang ini pun kemudian menjual barangnya atau suatu barang yang dia miliki. Demi apa? Demi memenuhi keinginan preman-preman itu. Terpaksa nggak kira-kira? Terpaksa. Dia terpaksa menjual. Tapi preman itu tidak memaksa menjual barang itu. Motor misalnya. Preman itu hanya mengatakan pokoknya bayar 10 juta. Preman nggak mengatakan pokoknya jual motor itu. Ini beda. Beda ya. Kalau misalnya kata preman bayar 10 juta. Terserah mau jual apa. Terserah kamu. Yang penting bayar 10 juta. Maka kemudian dia menjual motornya. Maka akad itu sah. Akadnya sah. Namun kata para ulama dimakruhkan membeli motor itu bagi konsumen. Dimakruhkan membeli motor itu. Namun kata Syekhul Islam rahimahullah yang lebih sahih adalah tidak dimakruhkan sama sekali. Karena orang mau membeli motor itu mungkin untuk apa? Untuk membantunya. Kalau dimakruhkan nanti orang nggak ada yang mau beli motor itu. Wah jangan-jangan itu motor makruh, jangan dibeli. Nanti dia yang kebingungan karena kalau ini motor nggak dibeli, ya saya dikena denda 10 juta oleh preman-preman. Jadi preman-preman itu yang mereka minta uang 10 juta. Bukan mereka minta jualin barang ini, enggak. Kalau mereka preman memaksa jual perhiasannya, jual sekarang, jual. Dipaksa oleh preman, jual dengan harga sekian. Maka pemaksaan ini menjadikan jual beli hal tersebut tidak sah. Paham enggak di sini? Jadi kalau dipaksa untuk menjual sesuatu, dipaksa itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau dipaksa untuk mendatangkan harta atau sesuatu, nah terus bagi orang ini saya nggak bakal bisa ngedatangin itu kecuali harus saya jual ini motor. Maka ini jual belinya sah. Bisa paham nggak? Paham ya? Misalnya pihak sekolah memaksa wali santri, wali murid untuk bayar sekian. Dan itu pemaksaan. Padahal itu untuk keuntungan pribadi mungkin. Ya bayar sekian, bayar. Maka ya Allah ini pembayaran buat apa kok gede banget gini lagi. Aduh. Suaminya bilang kita jual apa ya supaya ini. Itu aja jual gamis ini. Jual gamis yang punya abang misalnya. Punya kamu jual. Kan ada tuh 3 tuh. Jarang dipakai jual aja 3-3-nya. Waduh tapi itu kan gamis kenangan. Kan terpaksa jualnya. Akhirnya dijual. Maka sah jual belinya ini. Walaupun terpaksa hatinya gara-gara harus ngumpulin duit. Gitu loh. Tapi kalau misalnya seseorang datang ke antum. Bagus nih jubah antum. Masya Allah bagus. Ini dari mana? Dari Saudi bro. Gitu. Wah jualin ke ana lah. Wah janganlah. Ini dari Saudi susah. Jualin ke ana enggak? Antum enggak temenan antum. Parah antum. Jualin enggak? Jualin beneran. Anda siap bayar antum jualin pokoknya. Wah jangan dah ini oleh-oleh umroh kemarin gitu loh. Enggak jual enggak. Antum harus suruh sama ana. Akhirnya dijual karena enggak enakan. Karena yang ngomong ini ustadznya sendiri jadi malu gitu. Maka yang seperti ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena ada sisi ikrah dan paksa dari untuk internal muta'aqidain. Maka enggak sah jual belinya. Ya seperti itu ya. Itu. Oke. Taib. Ya, namun membelinya orang yang membeli untuk orang yang sedang terdolimi ini di sini dimakruhkan. Namun yang lebih sahih adalah wallahu alam bahwasanya tidak dimakruhkan, bahkan justru kalau memang bisa membantu lebih dianjurkan membantunya. Apalagi udah saya nggak beli ini, saya bantu aja kamu. Maka itu lebih afdal. Taib untuk kajian jual beli ini kita cukup sampai sini. Insyaallah tidak ada pertanyaan insyaallah. Jadi kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjut esok insyaallah kajian kitab apa besok? Tafsir Muyassar dan fikih doa dan zikir insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.